dan muncul ya kita sebutnya sebagai pencerahan ataupun juga perkembangan dari wilayah-wilayah di pusat-pusat Islam di Mesir terutama di Aljazair, di Libya dan wilayah-wilayah yang lainnya muncul apa yang disebut dengan pan-Islamisme. Nah, dari pan-Islamisme ini kemudian berkembanglah apa yang disebut dengan aliran Islam reformis. Yang ini ya istilahnya itu dampaknya ataupun juga pengaruhnya itu juga masuk juga ke Indonesia, Malaysia dan hampir seluruh wilayah-wilayah Muslim pada waktu itu, sehingga kemudian muncullah gerakan Islam reformis. Kita sebut saja di Indonesia, misalnya ada Muhammadiyah, ada Al-Irsyad, kemudian juga nanti agak yang sedikit lebih kultural itu adalah PUI misalnya, kemudian juga ada Matlaul Anwar, gitu ya, dan lain sebagainya. Dan kemudian di 1979 dengan adanya revolusi Iran, di sana kemudian memunculkan juga paham ya pengaruh dari Syiah yang cukup kuat juga di beberapa wilayah termasuk juga yang ada tadi di wilayah Indonesia. Nanti kita akan lihat di Malaysia. Nah, kemudian muncul juga nih ketika melihat fenomena tadi keberagaman yang sifatnya tradisional, kemudian juga adanya sinkretisme yang banyak sekali terjadi terutama dalam masalah akidah, kemudian memunculkan apa yang disebut dengan gerakan purifikasi atau tasfiyah atau pembersihan gitu ya. Jadi menyaring mana yang dari Islam kita ambil, yang bukan dari Islam kita buang. Tetapi kemudian ya sejarahnya itu penuh dengan apa ya? Mungkin kita sebut dengan intrik kali ya. Intrik dan juga berbagai kepentingan, ya ada positif ada negatifnya, sehingga kemudian muncullah berbagai dakwah dengan karakternya masing-masing saat ini. Nah, kita akan diskusi dengan Ustadz Abu Humaid nih ya. Udah nggak sabar ini ya. Jadi itu sebagai kilasan saja Ustaz Abu Humaid nih terkait dengan bagaimana kemudian tadi gerakan tasfiyah, watarbiyah atau kita sebut juga dengan dakwah sunnah gitu ya, itu menyebar kemudian juga menjadi satu ya kalau kita sebut sebagai sebuah fenomena ya. Kalau saya belajar kebetulan belum lama sih belajar itu ke tahun 96, 95, 96, 97 ya dengan Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah itu di Cimanggu masih ingat sekali itu tahun 97 98. Nah, kemudian dari situ kemudian menyebar hampir ke seluruh sampai kebetulan saya juga diberikan amanat di Singapura juga di MIC di Muhammad Islamic College juga ada pengaruh juga ke sana. Nah, gimana nih Ustadz Abu Humaid nih terkait dengan dakwah dan juga Ad-Din Academy. Ya, tamu kita sangat luar biasa malam hari ini. Ya, beliau saya kenalkan dulu nih Ustadz Abu Humaid nih sebelum istilahnya itu nanti memberikan motivasi dan juga sharing ilmunya. Beliau bernama lengkapnya adalah Abang Sufri Mahmud bin Abang Yusuf Abu Humaid ya. Sekarang ini beliau sebagai pengarah urusan di Adin SDN Berhad ya, Adin Academy ya, dan juga beliau adalah pengasas untuk Darul Tauhid, Pertubuhan Kebajikan Darul Tauhid Malaysia, dan juga sebagai pendakwah bebas, penulis dan juga usahawan. Ini sangat menginspirasi sekali ya. Saya lihat beliau sangat luar biasa lah untuk apa istilahnya itu kegiatan-kegiatan dakwahnya. Kemudian latar belakang pendidikan beliau, beliau di ijazah sarjana muda bidang pentadbiran perniagaan. Jadi saya lihat beberapa kali juga beliau sebagai tadi businessman ya, Muslim businessman ya. Ini dari University Teknologi Mara UITM, kemudian juga pelajar program master di Akademi Pengajian Islam University Malaya, bidang kajian pengobatan berasaskan ruqyah dalam perspektif Al-Qur'an dan hadis. Nah, ini di beberapa buku beliau juga memang menulis tentang ini ya, tentang ruqyah, kepakaran beliau nih ya. Kemudian menulis secara online dengan Dr. Abu Aminah Bilal Philips di International Open University di bidang akidah, fikih, hadis, tafsir dan pengobatan Islam. Oh, banyak sekali ya. Beliau juga memiliki sanad ijazah bersanad kitab hadis Sahih Bukhari, kemudian Al-Muwatta lil Malik, kemudian juga Sunan An-Nasai dan juga Al-Adab Al-Mufrad lil Imam Al-Bukhari. Ya, pengalaman beliau dari Miri, Sarawak ya, kemudian fokus kepada bidang pengobatan Islam ya, katanya selepas terjerat sebagai kepada fenomena mistik dan perbomohan. Jadi kalau di Indonesia ini perbomohan ini perdukunan gitu ya. Perbomohan dalam keluarga
keluarga. Kemudian 2010 fokus mendalami perobatan Islam, bidang Al-Quran dan hadis, dan merawat lebih dari 1.200 pesakit dan melatih lebih dari 200 perawat baharu. Insya Allah ya, luar biasa sekali. Beliau juga menulis buku, ini kayaknya bukunya nanti harusnya dibaca nih ya, untuk Ruqyah Syariah dari neraca Al-Quran dan As-Sunnah, serta beliau juga menulis buku Pengobatan Islam Antara Fakta dan Auta. Saat ini beliau sebagai, ya kita sebutnya influencer dan juga dakwah aktif di sosial media, di Facebook, di YouTube, dan beberapa akun di media sosial lainnya. Baik, tidak sabar kita ingin mendengarkan ilmu dari beliau. Kepada Al-Ustadz Abu Humaid, fa'alaihi faliyatafaddal mashkura. Silakan, Ustaz. Jazakumullah khairan ya Ustaz Dr. Misno Abu Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'da. Pertama kalinya saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih, jazakumullahu khairan, khusus untuk Al-Ustaz Al-Fadil Ustaz Dr. Misno kerana sudi menjemput, mengundang saya untuk bersama-sama pada malam ini untuk berkongsi sedikit sebanyak pengalaman kami lah, pengalaman kami di Malaysia ini dalam bidang dakwah dan tarbiyah Islamiah, yang mana saya um, sangat rasa kerdil sebenarnya. Saya rasa sangat kerdil sebab kita ni bukanlah tokoh dakwah ataupun pendidikan yang besar di Malaysia. Hanya kalau di Malaysia ini kita panggil bilis-bilis saja. Bilis-bilis itu maksudnya Kan bilis ikan-ikan kecil ya. saja. Tapi Alhamdulillah, Allah memberikan kita peluang, kesempatan, direzekikan untuk bersama-sama dalam, kita kata, dalam bahtera perjuangan mendaulatkan ilmu Islam di Malaysia ini. Dan seperti mana yang dikongsikan oleh Dr. Misno tadi, kita sebenarnya Malaysia Indonesia ini kita berkongsi sejarah yang sama. Mhm. Kita asalnya rumpun yang sama. Kita ini Nusantara ini sebenarnya sebelum 1945 itu kita adalah rantau yang sama. Sebelum adanya negara Indonesia, sebelum adanya negara Malaysia itu tidak ada perbatasan negara. Betul, Sebab betul. itu kalau di Malaysia ini sebenarnya ada rumpun ataupun ada rakyat Malaysia yang memang keturunannya Jawa, Ya, betul. keturunannya Sunda, keturunannya Boyan, keturunannya Aceh. Jadi Betul. di sini sebab itu kita berkongsi budaya yang sama, ya, lebih kurang. Makanan mungkin gitu, makanan pun lebih kurang aja. Mhm. Ya, jadi sebenarnya kita berkongsi banyak budaya yang sama. Jadi dan sejarah perkembangan Islam pun di Malaysia ini sedikit sebanyak dia ada kaitan juga dengan Indonesia. Ya. Misalnya sejarah Melaka, Kesultanan Melayu Melaka yang dimasyhurkan lah sebagai Kesultanan Islam yang pertama di Malaysia ini, Mhm. di tanah Melayu sekitar kurun yang ke-15 Masihi, ya. Yang mana pengasasnya ataupun sultan yang pertama itu ialah Parameswara, yang mana dikatakan asalnya daripada Palembang. Mhm. Juga sekarang ini Palembang itu di Indonesia. Iya. Jadi makanya ya, jadi sejarah Islam kalau kita melihat memang panjang lah, sejarahnya. Cuma kita fast forward, kita berada di kurun yang ke-20, kurun yang ke-20 sekarang ini, tahun 2024, yang mana kita melihat sangat banyak perkembangan, kemajuan, ya, dalam bidang dakwah dan pendidikan Islam khasnya. Saya sendiri di Ad-Din Sdn Bhd ini kita menubuhkan Ad-Din Academy, yang mana dulu namanya Darut Tauhid. Hmm. Dulu namanya ialah Akademi Darut Tauhid dan Kuliah Darut Tauhid. Akademi Darut Tauhid itu khusus untuk pengajian di peringkat sekolah, iaitu untuk kanak-kanak dari umur sekitar 7 tahun sehingga 17 tahun.
Manakala kuliah Darut Tauhid itu untuk pengajian dewasa. Hmm. Jadi pengajian diploma khasnya kita adakan menerusi institusi kuliah Darut Tauhid. Cuma pada tahun 2022 kami tukar namanya kepada Ad-Din Academy. Jadi penukaran nama ini sebenarnya selepas pasca pandemik pasca pandemik COVID-19, yang mana ketika itu Masya Allah kita memang situasinya sangat-sangat mencabar ketika itu, dan ketika itulah kita mula dengan pengajian secara online. Jadi sebelum pandemik itu tidak ada online-nya Ustaz. Ya, memang kita semuanya kelasnya bersemuka ya. Hmm. Jadi saya ada seorang, bukan seorang tapi ramai ya pelajar kami ketika itu kami di Putrajaya, Malaysia. Um, ada pelajar yang datang daripada negeri yang jauh, misalnya dari Kelantan. Hmm. Kelantan ke Putrajaya itu kalau naik bas ya, kalau Indonesia kata bus, naik bus. Bis. Kalau naik bus, bus itu kan daripada Kelantan pergi Putrajaya itu dalam sekitar 15 jam gitu. Jadi tidak ada online. Saya bilang masa itu mau belajar datang sini, datang ke Putrajaya. Jadi ada pelajar-pelajar yang Masya Allah mereka berkorban, yakni yakni apa nama ni jihad ya, jihad dalam bidang ilmu ini sehingga kan sanggup berjalan sejauh itu. Jadi tapi selepas pandemik ataupun ketika pandemik itu maka sudah mula kita beralih kepada teknologi online distance learning ataupun ODL lah singkatannya. Jadi bermula dengan tahfiz. Jadi Hmm. tahfiz pun kita masa itu sebab bila pelajar-pelajar ini, santri-santri ini pulang ke rumah, dan kita lihat pada ketika itu, ialah kerajaan masa itu tidak ada, pemerintah tidak ada kata putus ya. Bila sekolah ataupun pesantren bisa dibuka semula, kami tak tahu. Hmm. Jadi tapi kami musyawarah sama asatizah di akademi masa itu, kita putuskan pengajian harus diteruskan. Jadi walaupun pulang ke rumah, tetapi para pelajar ada akses kepada komputer ataupun handphone, HP lah, HP ibu bapa mereka. Jadi mereka bisa buka ataupun menggunakan aplikasi Zoom seperti kita malam ini. Jadi kita gunakan Zoom itu untuk tasmi' hafalan para pelajar kita ketika itu. Jadi bagaimana kami lakukannya? Um, kita bikin yang ini bila pelajar dia mengulang di hadapan gurunya di dalam skrin handphone ataupun skrin komputer itu, kita suruh mereka untuk tutup mata mereka dengan kain. Jadi ditutup mata sebab kita tidak mau mereka menipu ya, sebab di rumah di hadapan skrin kita tidak tahu mungkin di belakang HP itu ada mushaf Al-Qurannya. Jadi kita tutup matanya, kita pastikan okey pakai kain yang hitam ataupun yang tebal tutup mata. Jadi mereka pun membaca daripada hafalan mereka. Begitu. Jadi idea ini dikembangkan sehingga kan ke pengajian dewasa pun kita sudah mulai menggunakan online. Jadi pada tahun 2022 masa itu memang kita lancarkan program diploma Al-Quran dan As-Sunnah 100% secara online. Jadi ketika itu Masya Allah sangat memberangsangkan di mana kita menerima permohonan daripada seluruh, kita boleh kata seluruh negara Islam ASEAN. Hmm. Bukan saja Malaysia, tapi Singapura, Brunei, dan Indonesia. Indonesia sahaja ketika itu kita ada, kalau saya tidak silap, sekitar 300 permohonan daripada Indonesia sahaja. Tetapi ialah tidak semua yang masuk disebabkan faktor-faktor seperti ialah kewangan dan sebagainya. Ada juga faktor macam-macam faktor lah. Tapi ada sebahagian pelajar kita daripada Indonesia, Brunei, Singapura dan sebagainya. Jadi alhamdulillah. Jadi saya lihat potensi pengajian online ini sangat luas. Jadi khasnya untuk perkembangan Islam, ya, khasnya di wilayah kita ini di Nusantara ini dan juga di dunia amnya.
Sebab kerana saya dulu pengalaman dalam bidang pendidikan Islam ini bermula bila saya berkhidmat dengan Al-Fadil Dr. Abu Aminah Bilal Philips, yang mana beliau merupakan inspirasi saya. Ketika saya belajar pun saya belajar dengan dia di institusi dia secara online. Kerana saya asalnya daripada Miri, Sarawak. Miri, Sarawak ini jiran dengan negara Brunei Darussalam. Miri ini sebelah saja dengan Brunei. Jadi masa itu di Miri ya, kita tidak ada institusi, tidak ada universiti macam di Semenanjung Malaysia ini. Macam di Kuala Lumpur kita ada banyak universitas. Ya, ada Universiti Malaya, ada UIA, Universiti Islam Antarabangsa, ada Universitas Kebangsaan, ada Universitas Sains. Banyak universitas ini berdiri di Semenanjung Malaysia. Tapi kalau di Miri itu, dia bandar yang kecil. Jadi bandar kecil yang kalau ada pun satu universiti iaitu Curtin University Australia. Tapi dia tidak ada pengajian Islam. Jadi saya ketika itu saya mencari pengajian Islam macam mana saya mau belajar punya Islam. Kerana ketika itu saya pun sudah berumah tangga dan ketika itu sudah sedang bekerja kan. Jadi saya terjumpa ada seorang sahabat yang rekomendasi agar belajar di institusi Islamic Online University, yaitu yang diasaskan oleh Dr. Abu Aminah Bilal Filis. Maka itulah ya kali pertama saya mempelajari agama Islam ini, ilmu Islam ini secara online. Jadi pengalaman itu yang saya gunakan sampai sekarang lah. Jadi saya bukan sahaja sebagai pelajar beliau, ketika itu tahun 2000, sekitar tahun 2011. Kemudian tahun 2014 saya berhijrah ke Semenanjung Malaysia. Dan tahun 2015, Masya Allah, saya direzekikan boleh berkhidmat dengan Dr. Bilal Philips. Jadi daripada seorang pelajar, saya menjadi seorang juga pengajar di IOU ketika itu. Juga sebagai wakil IOU di Malaysia. Jadi kalau mau cerita tu panjang lah Ustaz ya. Tapi mau cuma saya highlightkan dari segi pengalaman saya dalam bidang dakwah dan pendidikan Islam lah. Jadi kalau pasal bisnes apa itu terlalu banyak nanti makan masa banyak ya. Next time, insya Allah, Ustaz. InsyaAllah. Cuma dari segi dakwah Islamiah, topik kita pada malam ini, saya melihat sebenarnya um, sangat penting untuk kita manfaatkan teknologi yang ada. Bahkan selain daripada apa ni program Islamic Online University itu, sebelum itu lagi sebenarnya saya sudah mula belajar secara online lewat YouTube. Jadi YouTube ini sebenarnya satu inovasi internet yang sangat bermanfaat. Yang sangat-sangat bermanfaat. Sebab dengan internet, dengan YouTube itu sebenarnya saya mula menonton banyak video tentang Islam. Ini ketika zamannya saya masih lagi bekerja di dalam korporat masa itu. Di dalam bidang oil and gas, minyak dan gas di Sarawak masa itu. Tapi waktu lapang saya malam-malam, pada waktu malam lepas Isya itu, aktiviti saya itu menonton video-videonya Syekh Ahmad Didat. Jadi Syekh Ahmad Didat ini sebenarnya yang pertama kali yang menginspirasikan saya untuk menjadi seorang da'i. Dia sebenarnya. Tapi saya manfaatkan daripada YouTube. Kemudian, of course, video-video daripada tokoh-tokoh dakwah di Malaysia seperti Sahibus Samahah, Dr. Muhammad Asri, Dr. Maza, Mufti Perlis sekarang, juga sama. Video-videonya juga sangat bermanfaat. Al-Fadil Ustaz Rasul Dahri di Malaysia juga. Allahyarham, sudah meninggal. Dan tidak ketinggalan juga tokoh-tokoh dakwahnya dari Indonesia. Misalnya Al-Ustaz Al-Fadil Ustaz Allahyarham Ustaz Yazid Abdul Qadir Jawas, Ustaz Abdul Hakim Abdad. Ini nama-nama yang saya sebut ini yang Masya Allah yang masyhur, yang videonya di YouTube yang sangat banyak sekali.
Dan saya juga mula mengenali Al-Fadhil Ustaz Abu Yahya Badrus Salam. Saya mengikuti kuliah beliau lewat internet masa itu. Pengajarnya kita Talbis Iblis. Beliau dia mengajar itu, dia bukan YouTube tetapi ada satu situs yang memang saya ingat situs dia mungkin, dan lewat video, bukan video tapi rakaman audio itu, sautiyah, sautiyah, yakni rakaman audio, dan disertakan file PDF kitabnya, kitab Talbis Iblis itu dalam bahasa Arab, dalam bahasa Arab. Jadi ketika saya di Miri tidak enggak ada toko kitab Arab, enggak ada, susah. Kalau mau harus pergi ke KL. Ke KL tiketnya saja pulang balik sudah 500-600 ringgit, sekitar 3 juta gitu. 3 juta mungkin. Jadi apa yang saya buat, PDF, file PDF itu, saya pergi kedai, saya cetak, saya print, kemudian saya jilidkan di kedai. Jadi itu pengalaman saya lah. Jadi senang cerita beginilah Ustaz. Saya mengenali ilmu Islam ini lewat internet. Nus. Jadi think about that. Think about that. So kalau tidak ada teknologi internet ini, saya mungkin tidak kenal apa itu ilmu Islam. Saya mungkin tidak kenal apa itu Al-Quran dan Sunnah, ya, manhaj salaf dan sebagainya. Saya mungkin tidak kenal itu. Tapi Alhamdulillah lewat internet ini, teknologi ini ya dapat dimanfaatkan, dan Masya Allah begitu ramai sekali ya manusia yang boleh memanfaatkannya. Itulah inspirasi saya, di mana kita teruskan lagi usaha lewat internet ini dengan penubuhan Advin Academy dan pelbagai program yang memang kita lakukan secara online. Jadi diploma yang kita bikin sekarang ni, yang kita sediakan, yang kita tawarkan, diploma asas Al-Quran dan As-Sunnah untuk peringkat asas. Kemudian kita ada juga sijil profesional Al-Quran dan As-Sunnah, dan diploma profesional Al-Quran dan As-Sunnah. Dan program di profesional kita ini diakreditasi, ya, diiktiraf oleh London Examinations Board, LEB singkatannya, dan juga Malaysia Qualification Agency ataupun MQA, yakni Badan Akreditasi Malaysia, diploma profesional kita. Jadi Alhamdulillah, sekarang ini kita masih lagi ada pelajar. Kalau ikut database kita lah, kalau ikut rekod pelajar kita itu sekitar lebih kurang 200 pelajar yang berdaftar. Jadi Alhamdulillah. Dari seluruh inilah, di Malaysia, mayoritasnya, dan minoritasnya daripada Singapura, Indonesia, Brunei. Alhamdulillah. Jadi itulah Ustaz. Oke, luar biasa sekali nih ceritanya ini ya. Jadi betul-betul pendakwah sejati ini Ustadz Abu Humaid nih. Menarik ya tadi saja. Tadi bicara tentang apa untuk Adin Academy, kemudian juga dakwah tadi mulai dari Miri sampai ke KL gitu. Kebetulan kalau saya baru sampai ke Brunei, sampai ke Kucing itu saja. Kucing pun dulu lewat Pontianak, lewat Jakarta, lewat apa Kalimantan Barat gitu. Oke, menarik San. Mungkin boleh diskusi ya, mau bertanya saja. Kalau tadi kan di awal itu saya bicara tentang keadaan di Indonesia, dan tadi disebutkan dakwah di Malaysia juga setali tiga uang sebenarnya gitu ya, tidak jauh berbeda. Saya ingat sekali itu ada kawan di UTM Melaka, Dr. Sabri, beliau mengatakan selalu tuh diingat-ingat tuh kalau untuk ini. Jadi istilahnya itu ketika Malaka diserang oleh Portugis itu kan ada satu syair ya, ada syair ya, bila jatuh bila jatuh bila jatuh kota Malaka, papan di Jawa kita dirikan. Ternyata ada di Jawa lah, di Jakarta itu. Artinya itu batu kekuatan yang sangat kuat sekali gitu ya. Bagaimana ternyata ya antara Malaysia dengan Indonesia ini memiliki banyak sekali kesamaan dan tadilah betul-betul jiran gitu. Kebetulan teman-teman di GB juga di Johor Bahru itu ada Prof. Aminuddin Rusham. Beliau juga biasa di Batu Pahat itu ya. Itu kan orang Jawa banyak sekali di situ. Sehingga khutbah Jumat
Jumatnya pun pakai bahasa Jawa. Ada yang terbaru juga Dr. Aminuddin Hiksan juga, beliau juga ketika pulang itu ya bicara bahasa Jawa. Ini sebenarnya untuk mengeratkan juga sih, mengeratkan bahwasanya Malaysia dengan Indonesia ini ya setali tiga uang kita itu saudara sama. Mungkin tapi ada juga beberapa itu yang kurang paham tentang histori ini gitu ya, sehingga kemudian kadang-kadang itu ya biasalah divided at empire gitu ya. Jadi sering diadu-adu nih Indonesia dengan Malaysia, tapi itu lain masalah lah gitu ya. Tapi mesti paham gitu ya. Mestinya memang mesti mainnya itu agak lebih jauh dikit lah kalau bahasa Indonesianya itu. Jadi kita mesti paham macam mana bila kita pergi ke Melaka, kita ke Johor Bahru, kita ke Kelantan, kita ke Pineng dan sebagainya, baru tahu oh ternyata orang Jawa itu dari dulu di sana gitu ya. Bahkan ada kampung Jawa dan sebagainya itu ya udah dari dulu kalau mereka mengklaim berbagai macam-macam makanan, tradisi dan sebagainya, ya memang di sana itu ada gitu dan lain sebagainya, itu masalah lain lah. Baik, ada pertanyaan nih Abu Humed nih terkait dengan dakwah di Malaysia. Mungkin boleh digambarkan tentang sebenarnya tadi ketika saya bicara tentang banyak sekali ya umat Islam sekarang ini kan sering bingung gitu ya. Umat Islam itu bingung dengan istilahnya nih, Islam sebenarnya mana sih, tadi ada Thariqat, ada istilahnya itu Syiah, ada Ahmadiyah, ada Islam Jamaah, kemudian juga ada lagi ya banyak sekali di Indonesia ini paling banyak gitu, apalagi di Bogor itu banyak nabi-nabi palsu biasanya itu. Tapi pertanyaannya, pertanyaan pertama nih untuk dari saya nih, Ustaz Abu Humed nih. Jadi bagaimana sebenarnya keadaan Mad'u dan juga mungkin komuniti-komuniti Muslim yang ada di Malaysia? Khasnya mungkin ya wilayah-wilayah di Semenanjung lah. Seperti apa sebenarnya? Silahkan, Ustaz. Ya Ustaz, berkaitan dengan kepelbagaian ataupun kepelbagaian ragam beragama ya, Mhm. kita sedia maklum, kita pun ialah karena dengan adanya teknologi internet dan sosial media ini, maka banyak sekali ya informasi-informasi yang berlegar di internet sehingga kita Betul. bisa menyaksikan apa yang sedang berlaku di Indonesia Mhm. dan ya, Mhm. orang di Indonesia pun bisa melihat apa yang sedang berlaku di Malaysia gitu. Mhm. Jadi kalau di Malaysia ini ya ataupun saya ingat mungkin pertama sekali mungkin dari segi perbezaan kita ini ialah sudah tentu sekali dari segi pemerintahnya, Betul. yaitu sistem pemerintahan itu sendiri. Karena kalau di Malaysia ini dia ada dalam perlembagaan Malaysia itu, yakni undang-undang induk ya, dustur negara itu, Mhm. di dalam itu disebutkan pasal tentang Islam adalah agama rasmi persekutuan. Mhm. Bermaksud Malaysia ini dia ada kita panggil apa itu state religion, yaitu Islam adalah agama rasmi Malaysia. Dan apa yang saya faham tentang Indonesia, dia tidak ada peruntukan begitu. Uh, Mhm. Correct me if I'm wrong. Salah, betulkan saya jika saya silap. Ya, tabu, Tapi yang tabu. Lanjut. juga Mhm. saya baca Mhm. Pancasila itu tidak secara eksplisit menyebutkan Islam sebagai negara agama rasmi Indonesia. Jadi dari situ mungkin puncanya disebabkan itu maka di Malaysia ini pemerintah sangat menjaga sekali Mhm. perkembangan agama dan juga apa sahaja hal ehwal berkenaan agama Islam. Sehingga kan kalau mau bina langgar surau Mhm. mau bina Surau, langgar masjid. Mhm. perlu izin pemerintah, mau bina masjid, mau bina madrasah, mau nikah, mau apa semua harus dengan izin pemerintah. Mhm. Jadi dia punya kita katakan undang-undang berkaitan agama Islam ini dia sangat sangat rigid, dia sangat ketat sekali. Betul. Ada pros and cons ya, tetapi kalau kita lihat mungkin sebab itulah di sini di Malaysia ini um, kalau ada mana-mana pihak ataupun mana-mana kumpulan yang mula menyebarkan ajaran yang sesat ya ataupun ajaran yang bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menjadi Mhm. pegangan apa nama ini mayoritas Mhm. penduduk Islam di negara ini, maka ia cepat sekali ya dibanteras oleh pemerintah. Mhm. Karena dia memang sudah ada peruntukan undang-undang itu. Mhm. Misalnya di enactment apa ataupun undang-undang
agama Islam di Selangor misalnya, Mhm. sudah dituliskan ciri-ciri ajaran sesat itu bagaimana. Gitu. Jadi sebab itu kalau um, antum di Indonesia mengikuti perkembangan di Malaysia mutakhir ini, Mhm. kecoh ataupun sangat apa nama ni, kita kata apa, sangat, iyalah sangat repot sekali dengan isu GISB, Mhm. Global Ikhwan Neighborhood Holdings itu. Mhm. Jadi isu Global Ikhwan ini dia bukan isu baru, tetapi ia sudah puluhan tahun, sejak sudah 30-40 tahun yang lepas, yaitu tentang Al-Arqam. Betul, betul, betul. Mhm. Zaman saya kecil dulu, tahun 80-an, ya, 80-an, 90-an, Al-Arqam ini satu nama yang sangat dominan. Mhm. Ya, sehingga kan kalau wanita, ya, kalau perempuan wanita berpurdah, ini berniqab, ya, Iya, betul. orang Indonesia sebut apa, Bercadar. berjilbab itu. Bercadar, bercadar. Bercadar, ya bercadar kan. Nah, pakai cadar itu, oh ini Al-Arkam. Hmm. Karena jamaah Al-Arkam di Malaysia inilah kita boleh katakan yang pertama Mhm. yang mengenakan cadar Betul, di betul. kalangan wanita Melayu. Jadi pada zaman itu dianggap sebagai ekstremis itu. Iya, betul. Ekstrim sekali ya. Nah, jadi pertama akhir 80-an, awal 90-an, hatta di Malaysia ya tahun, seingat saya awal 90-an, wanita yang berjilbab, yang bertudung itu sangat sedikit sekali. Iya, sama di Indonesia juga sama, Mas. Sangat aneh. Ya, saya ingat masa saya kecil, itu pengalaman saya ingat lagi macam makcik-makcik ya, ibu-ibu saudara saya, Mhm. hatta hatta ibu saya sendiri ya, Mhm. mula betul-betul baru mengenakan tudung ataupun jilbab itu, seingat saya pada pertengahan 90-an. Iya, betul. Mhm. Pertengahan 90-an. Betul, Ketika betul. itu eh, ya ini setelah setelah jatuhnya Al-Arkam ketika itu. Sebab Al-Arkam diharamkan tahun 94. Ya, tahun 94 ya. Mhm. 1994 ya diharamkan Mhm. sebabkan ajaran aurat Muhammadiyah. Iya, betul. Mhm. Disebabkan itu diharamkan oleh kerajaan Malaysia waktu itu. Mhm. Jadi tapi selepas itu berlaku satu macam kita kata apa, perkembangan Islam yang sangat positif Ya. Mhm. lepas itu. Mhm. Kemudian pulangnya ramai graduan-graduan Mhm. daripada Jordan, daripada Universiti Islam Madinah, daripada Mekah, zaman itulah. Nah, 90-an itu. Mhm. Munculnya duat seperti Syekh Hussein Yi, di sinilah Mhm. di Malaysia ini, Ustaz Ras Udari, dan sebagainya, yang senior-senior ini kan. Mhm. Jadi ketika itu mula mekar, perkembangannya mula mekar. Jadi mungkin disebabkan juga ketika itu Malaysia ataupun kerajaan sudah banyak yang menghantar pelajar-pelajar Malaysia belajar di Timur Tengah. Timur Tengah. Jadi pelajar-pelajar ini ada yang ke Madinah, ada yang ke Jordan, ada ke Mesir, ada yang, jadi ketika itu perkembangan dakwahnya sangat sangat baik sekali. Jadi di kaca TV pun, di televisi pun banyak sekali ya rancangan berkenaan dengan agama. Jadi di Malaysia ini dia punya suasana dia begitu. Mhm. Ala kulihal, kita tidak nafikan sedikit sebanyak pengaruh macam kita sebutkan tadi, disebabkan kita berkongsi banyak budaya, Mhm. maka berkongsi juga banyak kepercayaan dan kita kata belief system antara Malaysia dan Indonesia. Tadi Ustaz sebut tentang kejawen, kan? Islam kejawen apa semua itu kan. Jawab betul. Golongan begitu juga wujud di Malaysia. Ada juga gitu ya. Kerana apa? Kerana datuknya, kakeknya dulu daripada Indonesia. Dari Jawa gitu mungkin Di ya. Jawa. Mhm. Ah, jadi ada unsur-unsur begitu di Malaysia ini, tetapi kita katakan ia agak terkawan. Agak terkawan. Cumanya kita harapkan semoga apa nama tadi, satu lagi, cuma satu yang saya lihat mungkin advantages ataupun kita kata satu kelebihan di Indonesia pula. Sungguh pun dia mungkin tidak ada, antum tidak ada undang-undang yang terlalu ketat untuk mengawal kebebasan beragama itu. Tetapi dari segi positif perspektifnya,
antum tidak ada limitasi untuk menyebarkan dakwah. Dia jadi Ya, satu medan yang open. ya, Open. betul. Tetapi risiko itu ada, risikonya sangat tinggi. Tetapi kalau di Malaysia ini, dia terlalu rigid sehingga kan ada sesuatu ataupun ada perkara yang kita tidak boleh sebut di publik. Ah, jadi dia ada satu kata apa, ada pros and cons lah ya. Iya, Ada iya. ada yang baik, ada yang buruknya. Mhm, Dari mhm. segi sudutnya yang baik itu ya dia terkawal, maksudnya tidak insya Allah dari segi perkembangan ajaran-ajaran yang sesat itu bisa dikawal. Mhm. Tetapi kalau di Indonesia ajaran sesat itu sangat mudah karena tidak mengulangi tetapi dalam saya Jumat bebas bersuara, bebas untuk menyampaikan ilmu yang benar dan sebagainya gitu. Itu Oke, pandangan luar saya lah biasa Ustaz. ya. Ya, baik. Tadi menarik sebenarnya kalau di Indonesia itu kan memang sejarahnya juga sangat panjang tuh, mulai dari penghapusan 7 kata di Pancasila gitu kan ya. Awalnya kan ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Tapi kemudian 7 kata itu dihilangkan menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ya, kalau hingga saat ini kalau dibilang agama yang resmi di Indonesia ya Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, kemudian sekarang ada tambah satu lagi yaitu Konghucu ya, Confucianism apa Confucianism Ya, ya. Nah, tapi menariknya memang betul tadi. Saya setuju ya bahwa ada positif ada negatifnya gitu ya. Jadi ketika misalnya di Indonesia ini memang secara khusus untuk istilahnya itu batasan itu tidak ada. Jadi kita lebih bebas. Misalnya nanti kalau kita nanti kita bicara tentang dakwah sunnah misalnya di Indonesia itu ya bebas-bebas aja gitu ya. Walaupun ya konflik horizontal juga terjadi juga di Bogor sini di tempat itu cukup banyak juga tapi itu nanti. Nah, tapi kemudian yang menarik itu juga tadi kalau di Indonesia sini kebetulan kami di Bogor ada kawasan namanya Sentul City, di situ juga pusatnya Global Ikhwan itu di situ. Jadi kalau saya kangen Malaysia, Singapura itu di situ memang ada kafenya Global Ikhwan ke situ. Jadi bisa makan roti canai, bisa makan minum teh tarik, bisa makan macam-macam lah. Memang orang Malaysia yang jualan di situ gitu ya. Menarik ya. Tapi itu memang sekarang memang sedang ramai di Malaysia ya. Sekarang juga menjadi global event. Ada sekolahnya, ada toko rotinya, ada swalayannya, ada kafenya, banyak lah. Memang itu sudah ini. Termasuk di Semarang juga ada juga global event dan beberapa kota di Indonesia ya. Itu menarik juga. Tapi kembali ke tadi, mungkin begini maksud saya saat Abu Hamid nih. Jadi kalau kita petakan gitu ya, itu kan ada yang mungkin kita sebut saja Islam yang reformis. Reformis itu artinya mungkin dari awal dulu yang mungkin tradisionalis. Kalau kita bicara tradisionalis bukan berarti lebih baik atau tidak baik, bukan. Tapi dari sisi karakternya, mungkin lebih ke arah tadi tradisionalis itu dia lebih ke kultural gitu ya. Sementara ada yang reformis. Tadi saya menyebutnya ya ini adalah efek pengaruh dari pemikiran-pemikiran pan-Islamisme, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Rashid Ridho, termasuk tadi mungkin Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan sebagainya yang masuk dan menyebar ke seluruh, jadi masuk ke Indonesia. Nah, permasalahannya kalau kita bicara yang sekarang itu kan ya terjadi apa ya? Mungkin api dalam sekam gitu sebenarnya itu. Api dalam sekam dan saya rasa ini masyarakat tuh harus dicerdaskan gitu ya. Harus harus ada sosialisasi, harus saling memahami mana yang mungkin dia sifatnya itu mungkin apa ya, ya oke lah mungkin ada setuju ada tidak ya ini adalah masalah usul ini adalah furu tapi ada hal-hal yang mungkin sifatnya itu mungkin fikih sifatnya itu mungkin oh ini bisalah ditoleransi gitu ya. Oh ini nggak bisa nih karena terkait dengan tadi perbomohan perdukunan ya kalau di Indonesia di TikTok itu apalagi ramai tentang cek hodam gitu ya dan lain sebagainya. Itu kan tetap saya itu maksud saya itu kenapa acara yang diadakan itu untuk menyampaikan bahwa ini loh harusnya dakwah itu ya ada urutannya seperti ini gitu ya. Jadi urutannya mungkin dari masalah akidah, tauhid, ya manhaj, kemudian juga pemahaman yang lainnya tanpa tadi ya mengajak bukan mengejek katanya gitu ya. Jadi ya udah oke lah kita seperti itu. Jadi gimana karena gini yang setahu saya nih tadi kan yang itu udah betul ya. Setahu saya kalau salah mohon diingatkan. Jadi bedanya kalau di Indonesia itu tadi memang
misalnya kita punya MUI, ya punya MUI, Majelis Ulama Indonesia. Di sana itu kumpul semua dari Muhammadiyah, Persis, NU, Matahul Anwar, PUI dan lain sebagainya. Tapi mereka tidak istilahnya itu menjadikan oh satu gitu ya harus ini. Sementara tadi misalnya kalau di Malaysia itu ya swaja gitu kan ya, sehingga seolah tuh kalau yang lain tuh agak agak sulit nih, agak berat gitu. Jadi kayak gimana nih sebenarnya nih keadaan dari sisi keberagamaan, perspektif tradisional dan reformis dari sisi keberagamaan masyarakat khasnya di Malaysia. Saya pernah dengar juga katanya di Perak gitu. Saya baru sampai ke Kepala Batas sana di Pineng itu. Saya kemarin sudah diajak teman-teman dari Singapura ke yang Kampung Sunnah itu. Katanya di sana, oh Perak yang paling Islami lah katanya gitu ya, paling sunnah katanya gitu. Jadi gimana sebenarnya itu secara umum Malaysia nih dari tradisionalis dan reformis ya pembagiannya seperti itu lebih kurangnya. Gimana Ustaz? Silahkan. Baik. Ya, Ustaz, perbahasan yang sangat menarik sekali tentang aliran tradisionalis serta aliran reformis. Dan Mhm. satu sejarah yang panjang, Ustaz. Cuma kita boleh simpulkan begini, yaitu um, dia, kalau kita sebut nama-nama seperti Jamaluddin Al-Afghani, Mhm. Muhammad Abdu, eh, Mhm. Rashid Redha, dan sebagainya, mereka ini sebenarnya diinspirasikan ataupun terinspirasi disebabkan oleh gerakannya Syekh Muhammad Abdul Wahab Hmm, uh, di Najd. Najib ya, Hijaz. Ketika itu ya satu satu cetusan yang sangat luar biasa. Karena kalau kita lihat sejarahnya, bahkan ini juga disebutkan oleh Al-Imam apa namanya As-San'ani, Mhm. Al-Imam Muhammad bin Ismail As-San'ani, uh, yang sama hidup zamannya, yang satu zaman hidupnya dengan Syekh Muhammad Abdul Wahab, sungguh pun nggak pernah berjumpa, tetapi apa yang disifatkan digambarkan oleh para ulama yang sezaman dengan Syekh Muhammad Abdul Wahab ketika itu ialah tanah Najd ataupun tanah Arab itu ya, Mhm. semenanjung Arab, Jazirah Arab itu ya, Mhm. sudah kembali ke zaman jahiliyah, di Hmm. mana wujud ya penyembahan berhala yang disebut sebagai tawassul Mhm. ataupun tabarruk. Mhm. Tetapi hakikatnya kalau kita secara teknikalnya itulah dia berhala. Mhm. Seperti mana yang kita lihat pada zaman ini masih lagi ada misalnya orang yang bisa masih lagi mempercayai sama khadam kan, Mhm. tangkal, jimat, yang Mhm. mana itu juga salah satu bentuk daripada berhala. Mhm. Yaitu kebergantungan harapan seseorang hamba itu ya kepada makhluk melebihi Allah Subhanahu wa taala. Mhm. Jadi kita lihat pergerakan ataupun gerakan Wahabiyah itu. Mhm. Ataupun ada orang nggak suka nama Wahabiyah itu Ustaz. Tapi Iya betul, paham, paham. mereka itu zaman itu memang gelarannya Wahabiyah. Ya. Gelaran Wahabiyah ini memang memang wujud zaman itu Heeh. yang disebutkan dalam apa nama dalam sejarah. Bahkan Turki Utsmaniyah dalam dokumen rasmi Turki Utsmaniyah ketika zaman Sultan Abdul Hamid yang kedua, Mhm. um, yakni pegawai yang diutuskan untuk memberikan laporan kepada Sultan Abdul Hamid sangat menarik sekali. Kalau saya boleh bacakan, ya saya nggak ingat tepat dia punya ayat, tetapi lebih kurang pada akhir kurun ke-18, Mhm. suasana di Jazirah Arab ketika itu digambarkan sebagai sudah Islamik Mhm. berkat hasil gerakan Syekh Muhammad Abdul Wahab. Mhm. Jadi gerakan itu menjadikan inspirasi kepada Jamaluddin Al-Afghani yang kemudiannya Betul. menginspirasikan Muhammad Abduh di Mesir, Mhm. anak muridnya Rashid Redha, dan Mhm. yang sangat menarik sekali tokoh-tokoh salafiyun, tokoh-tokoh ulama salafi semisal Syekh Nasiruddin Al-Albani Betul. rahimahullah yang juga terinspirasi dengan majalah Al-Manar, Oh, yakni benar. majalahnya Betul, betul. Syekh Rashid Redha. Mhm. Betul. Kalau tidak ada jasa Syekh Rashid Redha ini, maka tidak ada Syekh Albani. Tidak akan ada juga tokoh-tokoh semisal misalnya Syekh yakni Ali An-Nadwi Betul. ya, Mhm. yang mana kalau mereka ini saya katakan Syekh ada An-Nadwi tidak ada, mungkin tidak ada Universitas Islam Madinah sekarang. Iya, tidak ada Satu membekas Saudi. saya katakan ya sebagai satu evolusi Ustaz. Dia satu evolusi. Dia saling berkaitan itu.
betul. Dan di zaman itu juga kalau kita patah balik itu di tanah Arab, kalau kita patah balik ke rantau kita ini, Mhm. zaman itu ya kurun ke-18, awal kurun ke-19 itu, ya itu dikata apa ini zaman time frame Mhm. itu Mhm. Mhm. berlaku kebangkitan nasionalisme. Ya, betul. Bersamaan dengan Ya, kebangkitan Islam. karena Ya. Mhm. karena ketika itu jatuhnya Turki Utsmaniyah Betul. akhir kurun ke-18 Mhm. ataupun awal kurun ke-19 Mhm. yang mula membangkitkan orang Islam daripada tidur. Mhm. Ya, mereka mula yani bila ramai sekali ya orang-orang misalnya Kiai Ahmad Dahlan Betul. pendiri Mhm. Muhammadiyah pergi ke Mhm. Mekah, ya dia buat haji, Betul. Mhm. kembali semula ke Indonesia dan mulakan gerakan Muhammadiyah itu. Jadi kita panggil ini sebagai gerakan reformis. Iya, betul, Jadi betul. setelah mereka melihat, mereka menyaksikan yakni kejayaan Mhm. gerakan dakwahnya Syekh Muhammad Abdul Wahab itu, Ah, maka mereka kembali ke tanah air dan mereka mula mengatakan, oh ini tidak ada asal daripada Islam. Ini betul. bid'ah, ini khurafat, ini perkara syirik, ini apa ni sesajen apa ini semua syirik. Lalu antum Wahabi. Ah, Karena ciri dakwahnya itu mirip, ini serupa dengan. iya, betul, betul. Iya, betul. Jadi saya lihat eh, kita kata apa kan? Kita lihat pada zaman kita ini tahun 2024 ini em, kesan kita kalau alam semesta ini dipanggil Big Bang ya, Mhm. cetusan itu. Jadi cetusan dakwah itu masih lagi dirasai sampai sekarang. Betul. Mhm. Jadi ia masih kita kata masih pending, dia masih expanding, dia masih lagi berevolusi. Mhm. Jadi dia tidak akan berhenti ini Ustaz. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan umat ini akan dibangkitkan setiap 100 tahun itu seorang mujaddid. Betul. Setiap Mhm. setiap kurun itu akan ada mujaddidnya. Ya, Mhm. jadi ia satu perkara yang akan sentiasa berevolusi dan saya lihat sekarang ini evolusi yang sangat-sangat perlu untuk kita beri perhatian ialah munculnya teknologi AI. Hmm. Ini artificial intelligence. Ini perkara yang sangat menarik sekali Ustaz. Iya. Bahkan Tadi kita mau ngomongin tentang AI juga sebenarnya Ustadz nih. Tapi sebelum itu tadi memang saya mau menyampaikan ini memang tadi betul efek dari ya kita sebut saja gerakan reformasi di Mesir, di Timur Tengah dan sebagainya memang betul masuk ke Indonesia sehingga di Indonesia itu ada tadi ada Muhammadiyah, ada Persis dan sebagainya. Memang cuma sayangnya nih sangat disayangkan sekali sampai hari ini ya jadi kalau kita nyebut itu dengan Wahabi fobia gitu ya. Itu kan ternyata bukan hanya bahkan mungkin kalau kalau ya sebenarnya sama sih Indonesia dengan Malaysia gitu. Jadi apa ya? Jadi kayak semacam ya betul-betul fobia dengan istilah itu gitu. Sehingga kemudian kesannya itu karena nggak paham, kemudian akhirnya ya udah berarti negatif aja gitu kan. Munculnya seperti itu. Tapi itu menarik lah. Itu mungkin nanti next itu di buku-buku dikaji itu menarik.